Al-hukmu asy-syar'i artinya hukum hukum syariat. Ta'riful hukmi syar'i. Ta'rif artinya definisi hukum syariat. Al-hukmu lughatan, hukum secara bahasa. Al-man'u, al-man'u artinya pencegahan. Wa minhu summiyal qadhi hakiman. Dan dari kata ini, yakni dari kata yang maknanya pencegahan ini, qadhi itu disebut dengan hakiman artinya yang mencegah. Li'annahu yamna'u minal zulmi, karena sesungguhnya dia hakim itu mencegah kezaliman. Jadi al-hukmu artinya al-man'u, mencegah secara bahasa. Wal hukmu syar'iyyu, dan hukum syariat, hukum syara' istilahan secara istilah, huwa ma dalla alaihi khitabus syar'i. Dia adalah apa-apa yang dalla alaihi khitabus syar'i. Fa'ilnya yang mana? Dalla fi'il. Fa'ilnya apa? Dhamir apa? Huwa. Fa'ilnya khitab. Kalau dia ada jelas di depannya itu fa'ilnya, kecuali tidak ada. Jadi kalau terjemahin adalah apa-apa yang fa'ilnya disebut dulu, yang khitabus syar'i menunjukkan atasnya. Jadi hukum syariat itu apa yang ditunjukkan oleh khitabus syar'i, al-muta'alliqu yang berkaitan bi af'alil mukallafin dengan perbuatan-perbuatan mukallaf, min talabin yakni dari tuntutan, au takhyirin atau pilihan, au wad'in atau wad'i. Ya, itu definisi dari, itu catatan kakinya ada ya, kitab Al-Faqih wal Mutafaqih Khatib Al-Baghdadi. Nah, yang definisi yang dipakai oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu adalah huwa khitabus syari'. Hukum syara' itu adalah seruan dari asyari', al-muta'alliqu yang berkaitan bi af'alil ibad dengan perbuatan-perbuatan hamba. Jadi ada beda di sini. Kalau yang di atas itu definisinya bi af'alil mukallafin dengan perbuatan mukallaf. Kalau yang bawah itu definisinya berkaitan dengan perbuatan hamba. Mukallafkah kadakah? Nanti itu dikasih penjelasan di bawah. Bil iqtidha, dengan iqtidha. Iqtidha itu maknanya sebenarnya sama dengan tolab, tuntutan. Awil takhyir atau takhyir pilihan, awil wad'i atau wad'i. Nanti wad'i kita jelasin di bawah. Terus wa inna maqila khitabus syari', dan sesungguhnya dikatakan dengan khitabus syari', walam yuqal khitabullah, tidak disebut atau dikatakan khitabullah. Kenapa bukan seruan Allah tapi seruan asyari'? Liyasmulas sunnata, agar mencakup sunnah, wa ijma'as sahabah, dan ijma' sahabat, min haitsu kaunuhu dalan, dari sisi keberadaannya sebagai dalan alal khitab, sesuatu yang menunjukkan seruan, ya, hatta la yutawahhama, hingga tidak menimbulkan waham. Waham itu dugaan lemah, ya. Annal murada bihi al-Qur'anu faqat, ya, bahwasanya yang dimaksud dengannya adalah Al-Quran saja. Jadi kalau disebut khitabullah, ya, terkesan kan berarti seruan Allah itu cuma Al-Quran. Tapi karena disebut khitabus syari', asyari' di situ, ya berarti mencakup apa saja yang ditunjukkan yang itu mengacu kepada Allah Ta'ala, ya, seperti as-sunnah. As-sunnah itu sumbernya dari Allah, ya, karena apa? Karena Rasul itu katakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang diomongkan Rasul itu bukan muncul dari hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi as-sunnah itu termasuk khitabus syari', seruan dari asyari'. Termasuk ijma' sahabat, karena ijma' sahabat nanti sumbernya juga dari Al-Quran atau as-sunnah. Li'anna sunnata wahyun, karena sesungguhnya sunnah itu adalah wahyu. Fahiya khitabus syari', maka sunnah dia adalah khitabus syari'.
Wa ijma'us sahabah yukshafu an dalilin minas sunnah. Sementara ijma' sahabat itu dibuka atau diperoleh dari dalil, dari sunnah. Fahuwa khitabus syari. Maka ijma' sahabat juga termasuk khitabus syari. Jadi itu alasan kenapa para ahli usul itu menggunakan definisi khitabus syari, bukan khitabullah. Kemudian ini alasan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, wa inna ma qila al-muta'allaku atau al-muta'alliku bi af'alil ibad, dan sesungguhnya dikatakan yang berkaitan dengan perbuatan hamba. Ini beda pendapat ya. Yang dikuatkan oleh Syekh Taqi itu perbuatan hamba. Definisi hukum syariat terkait perbuatan hamba. Walam yuqal al-mukallafin, dan tidak disebut mukallaf, perbuatan mukallaf. Liyashmula al-ahkama al-muta'allaqata bis-sobi wal majnu, untuk mencakup hukum-hukum yang berkaitan dengan anak-anak dan orang gila. Jadi kalau disebut mukallaf seolah-olah anak-anak dan orang gila tidak ada masuk hukum syariat. Tapi ada hukum syariat yang terkait dengan anak dan orang gila. Maka Syekh Taqi pilih definisi bi af'alil ibad. Kalau yang bi af'alil mukallafin ya tentu ada alasannya. Anak-anak dan orang gila itu yang terkena hukuman bukan anak-anak dan orang gilanya, tapi siapa yang menjadi wasi atau menjadi walinya, dan itu mukallaf. Jadi beda pendapat, tapi dua-duanya insya Allah tidak perbedaan yang tidak terlalu jauh, karena maksudnya insya Allah sama, redaksinya berbeda ya, tinggal nanti definisi itu kan berarti mana yang lebih ketika orang mendengar itu lebih bisa difahami dengan mencakup seluruh yang dimaksud ya. Nah, kalau yang dimaksud ini anak kecil dan orang gila ini ada sangkut pautnya dengan hukum syara ya, di sini dikatakan kazakah fi amwalihima, seperti zakat di dalam harta keduanya. Jadi meskipun gila tetap wajib zakat, zakatnya itu dikenakan ke hartanya. Jadi ini kalimat yang kedua, al-muta'alliqu bi af'alil ibad. Kemudian wa talab yasmulu talabal fi'li ya, al-wajibi wal mandu. Talab atau di bahasa yang definisi kedua iqtidha itu ya talab. Jadi kalau bicara hukum syariat ada talabnya. Wa talab yasmulu talabal fi'li wa talabut tarki ya, al muharram wal makruh. Kemudian wa takhyir wa talabat tarki wa takhyira. Takhyira itu artinya taswiyah bainal fi'li wa tarki, sama antara melakukan atau meninggalkan ya. Wa yasmulu al mubah, dan ini mencakup mubah. Jadi itu macam-macam hukum syariat. Wal wad'i yuradu bihi al hukmul wad'i al ati. Sementara al wad'i itu yang dimaksud adalah hukum wad'i yang akan datang nanti penjelasannya. Jadi secara umum di sinilah. Ada pertanyaan silakan. Jadi kalau bicara usul fiqh itu nanti ya yang di utek-utek ya atau dibahas itu ya sekitar ini. Nanti bicara hukum syariatnya, bicara dalil, bicara kaidah, bicara kaifiyat dari dalil itu muncul hukum gimana. Ya, agak mikir memang daripada bicara fikih. Ada pertanyaan silakan. Lanjut, arkanul hukmi syar'i, rukun hukum syara'. Jadi hukum syara' ada rukunnya 4 ya. Arkanul hukmi syar'i tatalakhasu fi arba'ati anasir ra'isiyah. Rukun dari hukum syara' itu ringkasnya ada 4 unsur ra'isiyah yang pokok ya. Pertama al-hakimu ya, hakim, al-hakim. Kemudian wal mahkum fih. Mahkum fih, apa mahkum fih itu adalah fi'lul mukallaf, perbuatan mukallaf. Kemudian wal mahkum alaih, mahkum alaih itu yakni mukallafnya. Kemudian yang keempat adalah al-hukm. Bicara hukum syara' ya 4 hal itu. Nah, siapa al-hakim?
Al-hakim itu maknanya adalah alladzi asdarul hukma, pihak atau orang yang mengeluarkan hukum. Jadi al-hakim itu yang mengeluarkan hukum. Nah, siapa yang mengeluarkan hukum? Nah, ini saya tulis sedikit di situ. Innal hakima 'alal af'al wa 'alal asya' al muta'allaqah biha. Sesungguhnya hukum atas perbuatan dan barang-barang atau sesuatu yang terkait dengannya, kalau dibaca muta'alliqah terkait, muta'allaqah dikaitkan. Boleh aja. Jadi bicara perbuatan dan bicara sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan. Kalau tidak ada kaitannya dengan perbuatan tidak dibahas di hukum syariat. Min haitsul madhu wa dzammu, dari sisi pujian dan celaan alaiha atasnya fit dunya di dunia, wasawabu wal iqabu 'alaiha fil akhirah, dan pahala serta siksa atasnya di akhirat, huwallahu ta'ala wahdah, maka dia adalah Allah saja, walaisal insan, bukan manusia. Jadi kalau ada hukum syariat, pertama al-hakim, yang mengeluarkan hukum itu siapa? Ya Allah saja, bukan manusia. Ayakunu syar'u walaisa al-aql. Ayakunu asyar'a, ya. Yakunu ada huwa di situ, isim kananya. Yakunu syar'a wa laisal aqla, yakni hakim itu adalah syara' bukan akal. Li'anna dzalika laisa mimma yuhissuhu al insanu, karena yang demikian itu kembali kemana? Zalika kembali ke al madhu wadzam as-sawab wal iqab, yakni pujian dan celaan, kemudian pahala dan siksa, itu bukanlah sesuatu yang bisa diindra oleh manusia. Fala yumkinu ayyaqila ay la yumkinu lil aqli isdarul hukmi 'alaiha. Maka tidak memungkinkan manusia untuk mengetahui, memahami, atau yakni tidak mungkin akal itu mengeluarkan hukum atasnya bil hasani wal qabhi illa bi ikhbarim min Allah taala. Ini dengan apa? Mengeluarkan hukum terpuji atau tercela kecuali dengan pemberitaan dari Allah taala. Wa hadzal ikhbaru huwa asy-syar'u alladzi jaa'a bihil wahyu. Nah, pemberitaan dari Allah ini adalah syariat yang dibawa oleh wahyu ilar rusuli, kepada rasul, ya, kepada para rasul. Ini memang awalnya perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah. Bisa dibaca di kitab Al-Burhan fi Usulil Fiqh, ya, karya Imam Al-Juwaini. Jadi kalau bicara usul fiqh, kalau kitab-kitab yang besar itu ya kadang sering pusing, ya, berdebat itu Mu'tazilah dengan Ahlus Sunnah. Nah, ini makanya kita ringkeskan aja. Nah, pandangan Ahlussunnah begitu. Menentukan terpuji tercela bukan akal manusia, tapi itu adalah wewenang dari syariat, dari Allah Ta'ala. Kenapa? Karena terpuji tercela dan pahala siksa itu tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Wala yajuzu ayyu'tamada isdarul ahkam bil madhi awidham istinadan ila muyulil insan. Tidak boleh menyandarkan, mengeluarkan hukum terpuji atau tercela itu disandarkan kepada kecenderungan manusia al-fitriyah, yang fitrah. Kalau sekedar manusia seneng apa enggak, ya, nanti beda-beda. Karena anna muyulal insan tu'addi ila isdaril ahkam bil madhi lima yatawafaku ma'aha. Karena manusia itu ya apa, kalau dibiarkan kecenderungannya dia akan mengeluarkan hukum untuk memuji sesuatu yang dia cocok. Wabidzam lima yukhalifuha, dan dia akan mencela apa-apa yang dia tidak cocok. Famasalan qad yamdahu al-insanu az-zina li'annahu yatawafaku ma'a muyulihi. Kadang manusia itu memuji perzinaan karena cocok dengan kecenderungannya. Sekarang ini bisa kita lihat di situ. Orang kata sudah rusak masyarakatnya, lebih senang untuk berzina daripada menikah. Hidup apa istilahnya? Hidup bersama. Au yazummu qitalal a'da awis sabri 'alal makari. Atau dia manusia akan mencela,
memerangi musuh. Ya, tidak bagus, perang itu menyebabkan banyak penderitaan. Jadi akal tidak mampu untuk itu menerima itu. Kecenderungan manusia tidak ada kecenderungan. Alladzi qad tata'aradu ma'a muyulihi, yang itu bertentangan dengan kecenderungannya. Lidzalika fa inna ja'lal ahkami ta'tamidu 'alal muyul wal ahwa. Maka karena demikian itu menjadikan hukum itu bersandar kepada kecenderungan dan hawa nafsu, huwa i'timadun ghairu sahihin. Itu adalah penyandaran yang tidak tepat, enggak tepat. Kadang yang disenangi itu tidak baik. Ya kita bisa lihatlah kondisi sekarang ketika hukum-hukum itu ya manusia yang bikin rusak semua. Ada di negeri-negeri Eropa itu ya sudah lebih parah lagi. Anda menikah dengan anjing. Anjing itu lebih dihormati daripada orang tua di sana itu. Ada dosen kita cerita. Orang tua kadang lebih, ada yang kadang mewariskan hartanya kepada anjingnya karena anaknya tidak ngurus. Jadi ini tentang Al-Hakim itu Allah Ta'ala. Wa innamar rusulu humul muballighuna 'anillah. Adapun rasul ya, para utusan rusul ya, mereka hanyalah menyampaikan dari Allah. Wal mujtahiduna hum al mustakshifuna li hukmillah. Sementara orang yang berijtihad, mujtahid, mereka itu sekedar menemukan atau mustakshifun, yang memperoleh hukum dari Allah Ta'ala. Jadi yang memutuskan bukan orang, bukan Rasul. Rasul menyampaikan. Mujtahid hanya dia menemukan. Ini rukun pertama dari hukum syariat, Al-Hakim. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ada yang kurang jelas? Nah nanti kalau bicara ini lebih detail, nanti ada yang mengatakan Al-Hakim itu bukannya akal. Kalangan tertentu mengatakan akal itu hanya bisa menentukan ini cocok dengan kecenderungan manusia apa enggak. Tapi akal tidak bisa menentukan pahala dan siksa, tidak bisa menentukan terpuji dan tercela menurut syariat, menurut Allah Ta'ala. Karena itu tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau menghukumi realitas sesuatu itu memang akal. Tapi ketika realitasnya sudah bisa difahami, maka fungsi akal itu tidak menghukumi. Jadi Al-Hakim di situ ya. Akal itu hanya pertama memahami realitas, memahami fakta. Yang kedua memahami nas atau dalil. Nah, yang ketiga mengaitkan, menghukumi, menerapkan nas pada fakta, menerapkan, menghukum fakta berdasarkan fungsi akal begitu dia bukan menghukumi fakta itu baik apa enggak, tapi dia menghukumi fakta itu berdasarkan nas. Jadi itu memang akal terpakai, dia sebagai alat bukan sebagai penentu. Dalam hukum syariat begitu. Babi misalnya haram, di mana letak akal? Akal itu cuma memahami ketika ada hewan, ini babi atau sapi, nah itu akal. Tapi ketika ini sudah dihukumi, ya ini ternyata ini babi begitu, maka nas tadi yang mengatakan ini haram, berarti ini bangkai apa enggak, nah itu akal berperan. Sapi misalnya disembelih lari masuk bendungan tenggelam, nah ini mati karena disembelih apa mati karena kecebur, nah itu nanti akal yang menentukan. Tapi ketika sudah dihukumi di situ, oh ini mati karena kecebur, sembelihannya cuma sedikit, nggak sampai putus uratnya, nah maka kemudian berarti dia dihukumi bangkai, jadi haram. Yang menentukan haram ndaknya ya apa? Nas, bahwasanya bangkai itu haram. Nah akal itu cuma menghukumi ini bangkai apa enggak. Nah itu kadang jadi jelimet pembahasannya. Tapi kita ambil mudahnya untuk hukum ini halal haram, terpuji tercela, itu ya Allah Ta'ala, nas atau dalil yang menentukan. Nah nanti akal itu ya sekedar 3 inilah fungsinya. Insya Allah begitu. Jangan sampai
nanti bingung ya, dapatnya orang liberal nanti oh, itu akal itu.